Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatoni dari kelas 11D jurusan TPHH. Dan saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tahapan pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala pada hutan alam. Sebelum penjelasan pada tahapan pelaksanaan IHMB pada hutan alam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari IHMB atau inventarisasi hutan menyeluruh berkala. IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan atau timber standing stock yang dilaksanakan secara berkala satu kali dalam 10 tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan atau manajemen. Pada tujuan IHMB diantaranya: 1. Untuk mengetahui kondisi kesediaan tegakan hutan atau timber standing stock secara berkala. 2. Sebagai bahan penyusunan RKUPHHK dalam hutan alam dan atau RKUPHHK dalam hutan tanaman atau KPH 10 tahunan. 3. Sebagai bahan pemantauan kecenderungan kelestarian tegakan. Dan pelaksanaan pada kegiatan IHMB. Terdapat 3 kegiatan yang harus ada. Pada kegiatan pertama, yaitu pembentukan tim pelaksana kegiatan IHMB. Jadi untuk melaksanakan kegiatan IHMB perlu dibentuknya tim pelaksana yang terdiri dari 1. Ketua tim pelaksana, 2. 1 kepala regu yang bertanggung jawab terhadap semua pencatatan data, 3. 2 personil untuk pembentukan atau pembuatan plot contoh dan perintisan jalur, 4. 2 personil untuk pengukuran dan identifikasi jenis pohon, 5. 1 tukang masak. Pada kegiatan kedua, yaitu pembuatan plot dan pengukuran jalan masuk di lapangan. Jadi pada setiap lokasi plot harus dicantumkan pada peta topografi atau peta jaringan jalan yang dibuat dengan skala 1:50.000. Jadi informasi peta berupa bentuk-bentuk fisik permanen seperti simpang sungai, simpang jalan atau jembatan dapat digunakan sebagai titik ikat. Posisi titik ikat diukur dengan GPS dengan sistem koordinat GTM. Adapun pengukuran atau cara pengukuran jalan masuk, yaitu kita pertama harus menentukan di peta arah dan jarak antara titik ikat dengan jalur dari plot ukur terdekat, lalu cari titik ikat di lapangan. Kedua, dari titik ikat, bidik kompas sesuai dengan arah dari peta menuju plot terdekat. Gambarkan jalan masuk menuju plot yang memperlihatkan keadaan tiap 50 meter
berdasarkan arah dan jarak rintisan dari titik ikat. 3. Saat membuat rintisan masuk, kurangi kerusakan terhadap sumber daya seperti rotan atau jenis-jenis komersil lainnya dengan berbagai ukuran. Patok dibuat dari pancang jenis non-komersil. Keempat, pada titik awal plot yang terletak di tengah jalur utara selatan dibuat gundukan tanah setinggi 0,5 meter. Jadi pada gundukan dibuat sebuah patok permanen dan kira-kira patok tersebut tidak rusak sampai 10 tahun. Misalnya bisa dibuat dari pipa paralon yang diisi semen. Gundukan tanah dapat digunakan sebagai tanda awal jalur. Patok permanen diberi nomor jalur dan nomor plot, misalnya J03,01 yang berarti jalur 3 nomor plot 1. Kegiatan ketiga, pengumpulan data dan informasi lapangan. Pada kegiatan ini juga terdapat lagi beberapa kegiatan. Yang pertama, pemasangan label pohon pada sebelum mendata atau pengumpulan data dengan cara pertama, pemasangan label pohon di hutan alam dilakukan pada seluruh jenis pohon atau semua spesies berdiameter 10 cm ke atas atau tingkat tiang yang berada dalam plot contoh. 2. Label pohon dipasang pada ketinggian 15 cm di atas lingkar pengukuran diameter dan menghadap jalur agar lebih mudah dilihat dari jalur rintisan. 3. Label pohon yang dipasang terbuat dari material yang tidak rusak sampai 2 tahun. Mungkin misal dari plat aluminium atau plastik berukuran 7 cm kali 4 cm. Keempat, label pohon ini akan digunakan sebagai bahan monitoring oleh tim pengendali. Kegiatan kedua yaitu daftar isi, yang mana daftar isi ini pengumpulan dari data atau informasi yang telah dilakukan pada kegiatan satu tadi. Jadi pada daftar isi ini terdapat beberapa bagian. 1. Daftar isian 1 atau disingkat DI1 yang berisi pencatatan informasi umum untuk hutan alam dan hutan tanaman. Format daftar isian 1 diantaranya nomor peta catat, nomor plot, nomor inventarisasi, tanggal inventarisasi, ketinggian, kelerengan ukur, fisiografi atau keadaan muka bumi, kondisi tapak, bekas tebangan, tahun penebangan, bekas kebakaran atau kekeringan.
kedua, daftar isian 2 atau DI2 yang berisi data pohon tingkat pancang dan tiang. Di antaranya, pendataan tingkat pancang dalam subplot lingkaran dengan jari-jari 2,82 meter. Dilakukan pengamatan terhadap pancang semua jenis, yaitu anakan jenis-jenis pohon dengan tinggi minimal 1,5 meter hingga diameter kurang 10 cm. Sedangkan pendataan tingkat tiang, semua pohon hidup di dalam subplot 10 meter kali 10 meter yang berdiameter dari 10 cm hingga kurang dari 20 cm. 3. Daftar isian 3 atau DI3 yang berisi data pohon kecil. Jadi semua pohon hidup yang berdiameter dari 20 cm hingga kurang 30 cm di dalam subplot 20 meter kali 20 meter, termasuk ke dalam tingkat pohon kecil. Keempat, daftar isian 4 atau DI4 yang berisi data pohon besar. Pada D4 ini, jadi semua pohon yang hidup dalam plot contoh 20 meter kali 125 meter dengan diameter DBH atau DAB. Atau lebih sama dengan 30 cm merupakan tingkat pohon besar. Untuk akhiran setelah pelaksanaan IHMB tadi, yaitu penentuan posisi pohon yang diukur di dalam subplot. Jadi pengambilan keputusan tentang penentuan posisi pohon apakah masuk atau tidak di dalam suatu subplot terkadang agak menyulitkan atau membingungkan. Untuk itu ditetapkan beberapa kriteria. Bagian tengah pohon atau inti pohon sangat menentukan di dalam penentuan pohon masuk atau pohon keluar, sehingga bila suatu pohon berada di tepi garis plot, inti pohon harus benar-benar diperiksa. Dan berikut adalah kaidah yang dapat digunakan untuk penentuan pada pohon tersebut. 1. Bila inti pohon terletak di dalam plot, maka pohon termasuk di dalam plot. 2. Jika inti pohon terletak di luar batas plot, maka plot tidak termasuk dalam plot. 3. Jika inti pohon tepat berada pada batas plot, maka pohon pertama dengan kondisi demikian adalah termasuk di dalam plot. Kemudian pohon kedua dengan kondisi demikian tidak termasuk di dalam plot. Begitu seterusnya. Itu yang saya dapat sampaikan. Bila terdapat kesalahan kata atau kesalahan ucap, atau mungkin terdapat suatu kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian
Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.